Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bisnis bakar duit online ya. Oke, jadi sebenarnya ya kasihan ya untuk para pemula itu yang begitu dia pengen belajar bisnis online, tahu-tahu ketemu istilahnya mentor atau orang atau vlogger atau blogger yang ngajarin bisnis online itu dengan ngiklan gitu. Apalagi ngelihat di apa ya, podcast kemarin ya, tahu-tahu ya emang sih dengan iklan itu bisa istilahnya ada cerita sukses dia gitu loh. Cuma kenyataannya saat pemula ini nyoba dan tiba-tiba hasilnya boncos gitu. Jadi Setiawan mau cerita ya, mungkin sekitar nggak tahu 4-5 tahun yang lalu ya. Ayo pokoknya antara 4 sampai 7 tahun yang lalu itu ada orang datang ya, orang pengen belajar bisnis online tuh, orang pengen cari duit online. Datang ke rumah tuh dan ya Mr. Timan bilang, ini orang nekat juga ya, tahu-tahu main datang aja. Ternyata kayaknya tipikal dia ini tipikal yang udah sering berkelana gitu ya, cari mentor, cari gimana caranya biar dapet duit cepet. Nah di sini di rumah ya, kebetulan di rumah ini ada saudara ya, ada saudara datang dan saudara ini ya dia emang guru silat ya, guru silat dan yang udah bikin apa website silat sama Sirtiman seperti itu. Begitu ketemu dia, terus Sirtiman jelasin masalahnya. Terus sebelumnya Sirtiman tanya dulu, ini kenapa gitu. Udah belajar bisnis online apa aja gitu. Kata dia udah ikut kursus ya. Dia bilang klik bank terus pakai iklan. Kalau Sirtiman udah langsung nebak ya. Di klik bank pakai iklan udah langsung rugi gitu. Kenapa? Kalau klik bank ini kan produk digital ya, dan iklan ini apalagi iklannya, kalau iklannya bayarnya mahal, kalau pakai Facebook Ads atau Google Ads ini kan bayarnya istilahnya mahal ya. Namanya namanya mereka ini istilahnya apa sih, populer lah ya, ads yang populer. Jadi sebenarnya kasihan ngeliat orang kayak gitu ya. Dia itu eh, duitnya udah angus gitu, duitnya udah zong ya. Ya, ngikutin ajaran gurunya itu zong gitu. Dan kalau Sirtiman tebak ya, itu yang ngajarin dia sebenarnya itu boleh dibilang nggak jujur gitu loh. Mungkin dia ngasih screenshot, mungkin dia ngasih pokoknya segala macam. Cuma kembali ya, kalau main Clickbank ini produk digital, istilahnya produk yang orang butuh percaya dulu untuk beli gitu. Nggak bisa orang ngeliat iklan langsung beli, nggak bisa gitu. Di sinilah kadang kalau gurunya nggak jujur atau mentornya nggak jujur, ya dia ngasih lihat ya bener, diklik orang beli gitu. Cuma permasalahannya biasanya mereka itu main email marketing atau main blog review yang sebelumnya mereka nawarin bonus-bonus banyak dulu, atau ya pokoknya diajak jalan-jalan dulu, diajak happy-happy dulu. Jadi pas beli, dia ngeklik beli. Nah itu doang yang dikasih lihat gitu ke ya murid-murid yang kursusnya. Sedangkan eh ya muridnya ya nelen mentah-mentah aja ajaran yang istilahnya ditutup-tutupin atau nggak jujur itu gitu. Kalau Sirtiman eh lihat sih kayak gitu gitu. Dan ya kan kasihan ya, pemula pengen cari duit, bakar duit, modalnya juga biasanya gede ya, ya bisa 2 sampai 4 juta dan hasilnya zong, no sales dia bilang. Sebenarnya di situ Sirman udah kasihan nebak dan ya Sirman jelasin ya. Kalau bisnis ini butuh butuh namanya kepercayaan, butuh pondasi dasar orang untuk beli. Nggak bisa main bayar iklan terus mereka langsung beli, itu
konversinya jelek jelek banget gitu. Kadang bayar iklan aja untuk ambil database-nya atau list building atau ya pokoknya nggak langsung orang itu beli gitu. Diajak kenalan dulu lah sama kita. Kenalan dulu sama kita di email, kenalan di sosmednya, seperti itu. Jadi mereka kenal, mereka ambil keputusan untuk beli. Dan ya begitu diajarin ya seperti itu, kayaknya emang ya kadang orang itu apa ya, ya nggak mau apa sih, dibilang nggak mau tobat, tapi masih penasaran ya, masih penasaran. Dia pengen pengen yang pertama kayak gitu, pengennya cepet gitu loh, ngiklan dapat duit gitu. Cuma di sini ya Sirman udah jelasin panjang lebar, udah kasih contoh saudara yang datang itu dia bikin web, dia sampai terkenal dari bukan siapa-siapa, Facebooknya jadi ribuan follower, YouTube-nya jadi ribuan subscriber. Sirman jelasin yang kayak gitu, kayaknya dia nganggapnya wah ini kayaknya banyak hal yang harus dilakukan, dia perlu banyak belajar, dia perlu banyak ya banyak ngabisin waktu yang jelas. Dan ini ya kembali dia nggak cocok sama apa yang dia mau gitu. Disinilah Sirtiman bikin video ini cuma mau kasih tahu ya, kalau namanya bisnis online ini kita tuh nggak bisa main apa ya, cari duit gitu ya, cari duit online ini nggak bisa main suka-suka kita gitu. Kadang kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman, harus benar-benar ngelawan rasa takut, ngelawan hal-hal yang nggak enak, melawan penundaan ya, melawan penghambat-penghambat, melawan ya ini. Kalau kita maunya sih yang enak-enak aja, yang bikin hati senang, nyaman, happy seperti itu nggak bisa gitu. Itu mah bukan bisnis online, itu hiburan. Jadi di sini ya disarankan agar ya kalau udah dapat ilmu seperti itu ya bikin apa ya, bikin bikin pemahaman atau perbandingan ya. Kalau mereka mau ngelakuin hal yang terbukti udah zonk, ya karena emang si Firman udah bilangin itu cara yang tidak jujur gitu. Tapi ya dia kayaknya maksain gitu, maksain mau cara yang itu, yang dia suka itu. Nah disinilah video ini ya seharusnya kita ini nggak harus suka sama, ya kalau lagi cari duit online nggak harus kita suka apa yang kita lakukan gitu loh. Ya terus terang aja kayak Sirtiman yang dari dulu jualan e-book atau sosmed itu sebenarnya nggak nyaman gitu. Orang-orang model Sirtiman ini yang pemalu, pendiam, ngomongnya aja susah. eh itu nggak nyaman gitu. Cuma ya karena ya emang dituntut, dituntut kayak gitu kalau mau sukses tuh. Kalau enggak ya bisnisnya model-model yang suka-suka aja, yang ya itulah yang persaingannya banyak, yang gampang, yang kontennya tipis-tipis. Di sini kita harus berani ya, harus berani untuk berpikir besar, itu melakukan tindakan-tindakan yang besar ya. Kegagalan, resiko kegagalannya lebih besar juga, uh, agar ya jangan jangan ya kalau udah gagal kita harus belajar dari kegagalan gitu. Jangan maksain ya. Ya pengennya ini, pengennya itu. Sebenarnya ya nggak cuma di online aja sih, di bisnis uh, offline juga seharusnya seperti itu gitu. Kalau ya namanya belajar dari kesalahannya, kayak gurunya ngajarinnya itu istilahnya nggak transparan ya. Jadi ujung-ujungnya doang, sementara yang manis-manisnya doang. Nah disitulah kasihan para pemula ini yang ya jatuh berguguran, yang model-model datang kayak ke rumah si Irtiman ini pengen ya pengen kepo itu, pengen cari tahu duit duit dapat duit dari online kayak gimana itu. Si Irtiman jelasin semuanya tapi dia nggak suka tuh. Nah inilah permasalahan yang nggak suka. Padahal istilahnya ya
formula-formula sirtiman ini sebenarnya banyak berhasil gitu ya, dibanding belajar sama mentor yang ya bikin merungkat seperti itu ya. Cuma kadang pemula ini ya masih pemula sih, jadinya ya gitu. Pengennya ya suka-sukanya dia, pengen bisnis yang dia suka aja gitu. Ya cuma kalau kesukaan yang bakar duit kan ya kasihan gitu. Nyobanya kalau duit jutaan melayang, hasilnya juga zong. Terus terang aja, kalau model ads untuk ClickBank itu peluangnya tuh susah gitu loh. Ada penjualan satu aja itu istilahnya bagus banget, kecuali produknya ini. Nah ini produknya apa dulu gitu loh. Produknya apa dulu. Kalau misalnya produk mungkin kayak software itu mungkin ya, atau template mungkin oke gitu. Cuma kalau produknya berupa ebook atau berupa kursus-kursus yang, nah biasanya ClickBank ini kursus yang langganan itu ya, yang biaya langganannya itu yang harus ya dicek dulu gitu. Mau promosiin, ya emang sih kalau di guru ngajarinnya nih satu orang beli sekali, tiap bulan kamu dapat gajian terus seperti itu. Kalau recurring income kan seperti itu. Cuma permasalahannya adalah yang bisnis model seperti itu, recurring income, jadi yang istilahnya kelas kursus langganan itu yang paling sulit gitu loh. Karena orang akan bulan depan bayar lagi, bulan depan bayar lagi, meskipun ya jadinya apa ya, mengurangin anggaran gitu, mengurangin anggaran, dan orang-orang itu sangat memilih sekali ya, picky atau milih-milih gitu. Jadi nggak sembarangan, lebih baik mereka nggak beli deh. Soalnya bulanannya harus bayar lagi seperti itu. Kayak yang terutama kalau orang kan umumnya kalau bayar bulanan kayak yang penting-penting aja, kayak bayar listrik, bayar telepon atau HP apa, ya pokoknya kartu GSM apa iuran internet seperti itu yang pokok-pokok aja. Kalau cuma produk digital yang nggak terlalu utama gitu, yang nggak terlalu pokok, orang akan ya mikir dua kali gitu, bukan prioritas. Jadi itu guys, ini harus diperhatikan. Yang pertama, percaya sama gurunya kayak gimana. Ngajarin yang manis-manis aja pokoknya. Ngajarin yang jong nggak dia gitu. Kalau misalnya iklan, dia ngajarin yang zong nggak, zongnya berapa gitu. Juga belajar dari kesalahan ya, belajar dari kesalahan. Kalau misalnya ya dia tahu dan udah dapetin informasi tentang sumber yang lain yang nerangin semua apa yang diperbuat guru itu sebenarnya nggak jujur, ya seharusnya dijadiin satu literasi ya buat ya pedoman dirinya gitu. Kalau ya minimal ya mulai membuka diri, ya membuka pikiran untuk ya model bisnis yang lain gitu. Karena kalau dia maksain bakar sistem iklan, bakar duit seperti itu, apalagi udah dikasih tahu ya kalau model kayak ClickBank itu lebih convert kalau via email marketing, lebih convert via ngumpulin list, ngumpulin database email, karena akan diolah lagi atau digodok lagi, dijalin hubungan lebih lebih engage lagi di dalam email gitu. Jadi ya kalau tak tahu orang datang disuruh beli, orang kan kemungkinan nggak dulu dah, nggak kenal gue yang jual siapa, ntar giliran bayar barangnya nggak dikasih. Nah istilahnya kan kayak gitu. Dan di sini ya harus coba harus coba ya jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu coba diselami dulu, coba diselami, pahami. Dan yang ketiga ya yang jelas saya terus berusaha ya, jangan maksain ya, jangan maksain untuk melakukan hal yang udah dibilang jangan gitu, sama yang udah pengalaman tuh udah dibilang jangan. Jangan itu, namanya pemula harus tahu tahu diri lah. Pemula itu harus tahu diri ya, dia harus belajar banyak, belajar istilahnya
dipercaya orang dulu, dipercaya dulu. Kalau mau dapat duit ya dia harus, ya nggak bisa main bayar iklan, apa rezeki, apa kesuksesan nggak bisa dibeli gitu. Tetap pelajarin lebih dalam lagi. Ada emang caranya, cuma untuk pemula ini tahap, kalau Kang iklan ini terlalu ekstrim tuh. Pemula tuh ya bagusnya yang coba yang gratisan dulu, belajar konversi. Kalau udah ketemu konversinya, 100 orang lihat, 100 orang istilahnya di sini subscribe ya. Setelah di-subscribe baru dikirimin inilah email follow up di situ. Nah, ini kelihatan konversinya di situ gitu. Konversinya tuh di situ. Kalau cuma pasang iklan, datangin pengunjung, traffic, orang pasti nggak ada yang beli lewat itu. Karena pertama ya nggak kenal, nggak dipercaya. Makanya kalau via email marketing, kita bisa menjalin hubungan lebih dalam lagi, lebih kenal lagi ya. Kayak mau beli ini kita tawarin bonus-bonusnya seperti itu. Jadi mereka nggak langsung apa sih kabur gitu. Mereka akan mikir 2 kali, ini bonusnya banyak, kalau gua nggak beli ntar ya kemungkinan duitnya keburu habis atau gimana, atau apa promonya habis segala macam, bikin seperti itulah gitu. Bisa dimainin psikologinya. Nggak cuma datengin traffic terus eh, apa sih halu untuk mereka tuh untuk langsung order gitu, apalagi produknya kalau yang mahal-mahal dan langganan. Oke, kalau yang mau tanya silahkan guys, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.